Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berita teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media yang telah menyempatkan kesempatannya hari ini untuk kami untuk dibantu terkait kasus meninggalnya almarhum kita punya adik Dr. Dewi, karena kami ini ada keganjalan dalam selama berproses dalam rumah sakit atas penanganan adik kami Dr. Dewi. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk lebih mengusut lagi membantu mengungkap lagi, karena kemarin ada kedatangan dari Humas Bayangkara, dan tadi kami pas cek lagi ada di media, kami kaget seperti itu, adanya statement yang mengangkat tentang penyelesaian yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari kedatangan kemarin. Jadi kami mohon rekan-rekan media untuk dibantu teruskan kembali untuk mendapat kejelasan dari kejadian di Rumah Sakit Bayangkara yang kami sampaikan kepada adanya terkait suatu keganjalan yang selama dalam proses di dalam Rumah Sakit Bayangkara terkait almarhumah Dr. Dewi. Lebih jelas mungkin disampaikan sama Bapak sendiri. Ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya teman-teman media untuk mengungkap kejadian yang telah saya alami yang sehingga mengakibatkan anak saya meninggal karena merasa banyak keganjalan yang saya lihat di hasil operasinya yang itu. Jadi itu yang saya bisa dijelaskan asal mulanya anak Bapak masuk di rumah sakit itu tanggal berapa, bulan berapa, pukul berapa, dan riwayat sakitnya sehingga dia masuk berobat ke Rumah Sakit Bayangkara. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Awal masuk di Bayangkara sebelum dioperasi itu saya masuk tanggal 12 sekitar jam 13 kurang lebih. Saya diterima di EGD, langsung di ini, terus ketemu dengan dokternya, langsung yang bilang besok mau operasi. Sedikit ralat, Pak ya. Awal perjalanan anaknya Bapak mengangkatkan kakinya ke Rumah Sakit Bayangkara itu karena adanya sakit apa yang pertama dialami sebelum terjadi proses yang namanya operasi? Ya, baik. Sebelumnya itu anak saya mengalami demam panas dingin sehingga saya bawa masuk di Bayangkara. Setelah beberapa hari, sekitar tanggal 3 itu ada hasil USG-nya mengatakan ada batu empedu di perutnya. Terus dia kembali, setelah itu berobat sekitar 1 minggu di rumah sakit, kembali ke rumah lagi. Setelah 1 minggu kemudian dia merasakan sakit lagi di perutnya. Jadi pada tanggal 12 itu saya bawa masuk lagi di Bayangkara sekitar pukul 13 kurang lebih. Terus di operasi tanggal 13 hari Kamis. Pak, adanya kegiatan adanya berita yang tayang baru-baru ini, Pak, di mana berita tersebut mengatakan pasien pernah ditolak di rumah sakit. Apakah itu benar ya? Saya tidak pernah ditolak di rumah sakit, cuma awal mau intinya kita tidak pernah ditolak di rumah sakit. Tidak pernah ditolak di rumah sakit, Pak. Tidak pernah ditolak. Oke, baik, Bapak. Sebelumnya ini saya mau tahu dulu namanya Bapak siapa, Bapak siapanya almarhumah, ya kan? Terus sampingnya siapa, apanya almarhumah, terus sampingnya siapa almarhumah. Silakan, Pak. Iya, baik, terima kasih. Saya dari bapaknya almarhumah, nama saya Bakri. Bapak sendiri.
Karena saya sendiri Muhammad Yusuf, saya sepupu dari almarhumah Dr. Ranti Dewi. Saya Intan Amalia, saya juga sepupu dari Nur Fitrianti. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kronologis awal yang kami katakan dari awal tadi. Itu kronologis awal itu Adinda almarhumah ini melangkahkan kakinya masuk ke rumah sakit Bayangkara itu karena penyakit apa? Mungkin bisa dijelaskan sebelum terjadinya adanya USG di tanggal 3 itu. Nah, itu kan sebelumnya kita belum tahu bilang ada empedu, cuma itu gejalanya itu panas dingin, demam awalnya. Nah, nanti setelah berjalan waktu ada USG-nya itu terakhir bahwa ada batu empedu di dalam. Itu yang awalnya. Terus begini Pak, berita tadi kan yang tayang itu mengatakan seperti ini, bahwa almarhumah tersebut sudah dilakukan sesuai dengan SOP-nya. Kan? Apakah Bapak ini tidak merasa keberatan dengan informasi yang tertulis dalam Berteng-teng berita tadi. Kalau saya keberatan kalau dibilang sesuai dengan SOP? SOP-nya, karena banyak yang kita pertanyakan yang tidak sesuai menurut itu pendapat dari saya, pandangan seperti saya, karena kan saya tidak mengerti masalah medis. Cuma yang saya pertanyakan sebelumnya, seharusnya sebelum dioperasi itu seharusnya di USG dulu, harusnya dilihat baik dulu. Ini kan tidak langsung dioperasi, begitu masuk hari Rabu besoknya langsung dioperasi tanpa di USG. Jadi itu yang merasa. Artinya Bapak artinya Bapak keberatan ya dengan informasi yang tayang ini hasil dari konversi pers Iya, di mana tadi ya? Di Mapolda Di Sulsel. Mapolda Sulsel. saya keberatan karena tidak sesuai fakta. Iya. Di mana dia mengatakan bahwa apa yang diangkat berita kemarin itu tidak benar. Nah, Itu yang jadi saya bantahan bantah. Bapak ini bahwa apa yang dikatakan oleh mereka semua itu juga tidak benar. Seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jadi mungkin Adek mungkin bisa sedikit ya. Adek Intan Amalia ini mungkin bisa sedikit menambahkan perjalanan dulu awal, karena mungkin tadi pihak orang tua beliau sendiri itu mungkin tidak paham dari aturan itu. Yang kami butuhkan karena adanya naik pemberitaan tersebut yang dikatakan pihak rumah sakit itu dia sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bisa mungkin sedikit dijelaskan Dek, awal langkahnya almarhumah ini melangkahkan kakinya ke rumah sakit itu karena penyakit apa, dan apa yang terjadi di rumah sakit setelah dilangkahkan kakinya, pemeriksaan kah atau dikasih obat baru disuruh pulang? Bisa dijelaskan? Iya, tanggal 16 April itu dia masuk ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Bayangkara. Keluhannya panas dingin. Terus di USG ternyata ada batu empedunya. Sekitar bulan akhir Mei itu lagi masuk dengan keluhan sakit perut. Terus pas di USG lagi ada empedu sama kistanya. Nah, setelah itu keluar dari rumah sakit, masuk lagi. Ini pulang dari rumah sakit itu harus dulu kontrol. Jadi pas kontrol nggak ada dokter yang mau USG ulang. Jadi dijanji hari Kamis, tapi tanggal 12 itu hari Rabu dia masuk lagi ke rumah sakit. Bicara nih sama dokter bapaknya, katanya mau dioperasi hari Kamis besoknya. Nah, dia bilang juga di bapaknya itu dokter, kalau dioperasi itu batu empedu cuma 3 alat, ya kamera, penjepit sama gunting, itu katanya yang dimasukkan. Kalau boleh tahu Dek, dokter siapa yang mengatakan seperti itu? Bahwasanya ada 3 alat yang bisa dimasukkan untuk menjadikan operasi itu. Dokter Apakah alat di itu IGD, digunakan atau bagaimana? dokter di IGD itu yang bilang, kita nggak tahu apakah alat itu digunakan, katanya sudah digunakan tapi nggak bisa, iya nggak terdeteksi. Nah, selanjutnya langkah apa yang dilakukan oleh pihak dokter setelah mengetahui itu? Apakah memanggil orang tuanya untuk menandatangani surat bentuk persetujuan operasi atau seperti apa? Iya tanda tangan, tapi karena dengan ini yang dibicarakan dengan alat 3 ini,
bukan pembedahan. Dia bilang kalau batu empedu itu gampang jadi angkat sekarang karena ada 3 alat. Yang berbahasa itu dokter laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke, baik. Di tanggal 24 Juli itu apakah benar ada penolakan? Saya ulang lagi yang bahasa tadi saya Pak ya, pertanyaan saya tadi. Apakah tanggal 24 Juli itu ada penolakan pasien dari pihak rumah sakit? Mengapa ada bahasa penolakan di sini? Di berita yang Setelah konversi pers pihak rumah sakit lakukan itu ada bahasa penolakan. Katanya pihak rumah sakit tidak menolak di tanggal 24 itu. Apakah benar Ada penolakan? Bapak atau keluarga almarhumah ini sempat ditolak atau bagaimana? pernah mengatakan pihak rumah sakit menolak Bapak? Bukan menolak Pak. Pada waktu itu kan Poldi Gide tahu, jadi tidak ada bed untuk ditempati pasien ini ceritanya, jadi terpaksa kita nunggu di mobil, periksa dulu di mobil. Bukan kalimat tolak kan? Bukan kalimat tolak, saya bilang kita tolak, tidak begitu maksudnya itu Bukan dia menolak maksudnya. bukan, cuma dia bilang tidak ada bed, maksudnya tidak ada tempat tidur untuk dirawat di IGD, jadi terpaksa diperiksa di dalam mobil kan, dalam keadaan sudah suntuk agar bisa dirawat. Pertanyaan saya nih yang kemarin Pak, kan pihak humas datang, ada nggak teman-teman wartawan? Tidak ada Pak, cuman yang ada datang dari perwakilan dari Tanggal Bayangkara. berapa itu Pak tanda tangan dari humas? Kemarin tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 5 Pak. Tanggal 5. Hari Jam berapa dia kunjungan berapa dari ya? pihak Malam? humas? Siang Kunjungan sore. dia sore paling iya jam 4. Ada berapa Ya. orang mereka Pak? 3. Ada 3 orang. Mungkin bisa dijelaskan Kedatangan maksud kedatangan beliau itu berkunjung ke sini dalam hal apa? Maksud kunjungannya dari ke sini perwakilan dari Bayangkara menyampaikan kepada kami tentang turut berduka cita kedua dengan adanya ini ulang tahun Bayangkara ya. Kami coba tanya balik lagi, ini tujuannya seperti apa? Tidak ada sangkut pautnya dengan dengan masalah yang kami ini untuk mengkasuskan seperti itu, untuk mohon dibantu untuk mencari kebenaran Pak. Tapi dari perwakilan humas dari Bayangkara menyampaikan bahwa tidak ada sangkut pautnya Pak. Ini cuman bentuk apresiasi kami, belasungkawa kami dengan sebagai memperingati Hari Bayangkara. Dan kami juga untuk menanyakan bahwa apa betul tidak ada, kami pas mau cek map ini tapi ditahan sama humas, bilang nggak ada Pak, tenang aja, nggak ada, ini tidak ada sangkut pautnya. Karena saya mau pastikan Pak, bahwa tidak ada tujuan lain dengan laporan kami, tapi tetap humas berkeras nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi sampai selesai itu kami ingin mengundang sebagai sebagai ada keluarga kami yang selaku pers, tapi beliau dari humas Bayangkara menolak, nggak usah ini karena tidak ada sangkut pautnya dengan laporan Anda Pak. Dari itu kami tanda kutip dan kami juga sempat curiga seperti itu Pak, curiga dan itu minta humas dari ini untuk ini masalah kalau bisa nggak usah ada seperti itu, tapi tetap saya menolak Pak, tetap saya menolak untuk agar minta dipertemukan dari pihak dokter yang terkait yang menangani almarhum. Itu permintaan kami Pak. Terus Tapi waktu datang dari pihak rumah sakit Pak, berapa orang yang datang Pak? 3 orang Pak. Dan Bapak belum baca isi surat itu yang di map itu, Bapak Iya. tidak baca? Kami tidak sempat baca dan kami mau minta sempat untuk mau baca tapi tidak dikasih kesempatan. Oh iya. Iya. Terus dia kasih ini argumen terus bahwa ini cuma kunjungan ini sebagai kesungkawa dan nonton Bayangkara, itu aja Pak. Kenapa Pak dari sempat dibiarkan untuk membaca isi teks yang ada dalam map itu Pak? Begitu yang tadi saya sampaikan dari pihak humas memang terus menyampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya Pak. Ini bentuk ini belasungkawa kami dari pihak Bayangkara mewakili itu yang disampaikan. Nah di situ isi konteks dalam situ Pak, di situ ada bahasa yang menulis di situ bahwasanya ada media yang menghadiri. Betul itu Pak? Ada media kemarin yang menghadiri Pak? Ya, tidak ada Pak. Ini pun kami baca pas selesai kedatangan kemarin humas dari Bayangkara Pak. Nah, jadi kami pertanyakan kembali. Nah, itu gunanya kami memohon media untuk dibantu lagi karena kami tadi cek dari media ada laporan pengetahuan dari pihak Bayangkara bahwa laporannya terkait kasus
kita punya adik ini ditutup seperti itu dan tidak ada lagi kedepannya untuk proses kami untuk mencari suatu kebenaran Pak, begitu. Jadi kami keberatan dengan apa statement yang dihadirkan di media Pak. Apakah keberatan Bapak ini tidak ada tindak lanjut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib? Ya, kami tetap ingin laporkan Pak karena kami belum puas memang kalau tidak belum dipertemukan dan belum ada kejelasan dari dokter yang terkait. Begitu. Karena dari awal kami di dalam susah untuk mendapat konfirmasi dari dokternya seperti itu sampai selesai ini sampai almarhumah juga keluar dari rumah sakit Pak. Kat. Oke baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Oh, iya. Kami Undangan Bapak ini semoga apa yang Bapak utarakan ini kami akan kita tindak lanjuti kembali Ya, untuk terima kasih. investigasi. Ya, terima kasih atas kunjungannya Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.